Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya saudara ada di dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan El Shaddai Ministry. Dan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita, mari bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami percaya itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa bejana hati kami untuk mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dan menyertai setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan firman di pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang kelima yang berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praus. Praus terletak antara marah berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi orang yang praus bukannya orang yang tidak pernah marah, juga bukannya orang yang marahnya berlebihan, tetapi orang yang praus ini bisa marah pada saat dan alasan yang tepat. Contohnya Nabi Musa. Musa marah kepada bangsa Israel ketika dia dalam perjalanan turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu. Dia melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga akhirnya dia marah. Padahal Musa dikenal dengan seorang yang lemah lembut. Begitupun dengan Yesus Kristus. Yesus juga pernah marah ketika bait Allah dijadikan tempat untuk berjual beli. Ada banyak hal-hal juga yang bisa kita contohi bahwa nabi-nabi atau tokoh-tokoh Alkitab juga pernah marah, tetapi di situasi dan kondisi atau mereka memiliki alasan yang tepat untuk mereka marah. Jadi kemarahan terjadi karena melihat sesuatu yang tidak benar, ketika mungkin melihat orang yang ditindas, bahkan ketika mungkin menghadapi pengajaran sesat, ataupun ketika kita melihat dosa yang ada di depan mata kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang lemah lembut bukan berarti orang itu lembek atau orang itu lambat, tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti orang itu lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengontrol, bahkan menguasai dirinya. Karena di mana ada kelembutan, pasti di sana ada penguasaan diri. Dan orang yang bisa mengendalikan dirinya pasti memiliki kesabaran. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak pernah menolak ataupun melawan firman Tuhan. Justru dia akan tunduk semakin hari, semakin memperbaiki kehidupannya dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tenang, adalah orang yang penurut, yang selalu
mendengar, tidak egois, dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Kelemah lembutan berbicara tentang hati dan sikap kita. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mau dibentuk dan mau diatur oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kalau hati kita adalah hati yang taat kepada Tuhan, maka jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Karena dalam khotbah di atas bukit, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, akan mewarisi bumi. Berarti Allah memberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap orang yang lemah lembut. Saudara, berbagai situasi yang terjadi saat ini bisa saja memancing emosi dan amarah kita, karena ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa memprovokasi kita lewat perkataan, lewat perbuatan mereka, sehingga kita mudah terpancing, kita menjadi marah, dan akhirnya kita menjadi kasar dan melakukan hal-hal di luar kendali kita. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, jangan mudah terpancing, tetapi tetaplah tenang. Miliki hati yang sepenuhnya berpegang teguh kepada Tuhan. Miliki hati yang mau dibentuk dan miliki kelemah lembutan di dalam Tuhan. Itu hanya bisa dikerjakan jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, biarlah melalui sikap kita, hati kita, kelemah lembutan kita, dunia boleh menyaksikan ajaran kasih dalam kekristenan kita yang mencerminkan teladan Kristus, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia ini, dan kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita pewaris bumi ini. Haleluya. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap lemah lembut, untuk tetap tenang, bisa menguasai diri kami, bisa mengontrol diri kami ketika hal-hal yang tidak baik, ketika orang-orang memprovokasi kami melalui perkataan atau tindakan mereka. Tolong kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjaga hati dan sikap kami, sehingga kami boleh mengalami mujizat, pertolongan, bahkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Mampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku firman di sepanjang hari ini. Berkati kami semua Tuhan dalam segala tugas pekerjaan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan boleh kami raih dalam kehidupan kami ketika kami berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami akan melangkah dengan kepastian, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus menyertai, memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjadi berkat. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom.